Michael Jackson diyakini sebagai salah satu manusia jenius yang terlahir di muka bumi ini. Inovasinya dalam bernyanyi dan menari, serta daya cipta yang tinggi dalam pembuatan video klipnya menjadi bukti kejeniusan Jeko. Jeko bahkan sempat dibandingkan dengan Albert Einstein yang otaknya juga sempat dicuri untuk dijadikan bahan penelitian. Albert Einstein itu juga pernah dicuri, bahkan dia udah dikubur, ya. Digali dan kemudian dicuri otaknya untuk penelitian juga gitu ya. Dan it's me, it represents the totality of who I am. These, right? Yes. Look at these big blue ones. Look how beautiful these are. Meski sudah 6 hari dimakamkan, namun Michael Jackson diyakini belum beristirahat secara tenang. Fenomena kemunculan arwah Michael yang tertangkap kamera terus bermunculan. Setelah kelebat arwah Michael terekam di Neverland, kemudian saat kakak Michael, Jermaine Jackson, diwawancarai Larry King, dan selanjutnya terekam juga dalam sebuah reportase CNN baru-baru ini, arwah itu kembali menampakkan diri. Penampakan gaib itu terjadi ketika Stevie Wonder bernyanyi dalam penghormatan terakhir untuk sang Raja Pop. Pembicaraan seputar penampakan arwah Jeko kian ramai karena hingga detik ini otak Jeko masih belum juga dikuburkan. Otak tersebut masih menjadi bahan penyelidikan pihak yang berwajib untuk memastikan penyebab kematian Michael. Benarkah Michael meninggal karena serangan jantung? Ataukah Jeko tewas setelah mengalami overdosis obat-obatan? Lebih parah lagi, ada kemungkinan nyawa Jeko sengaja dihabisi. Sebelum disemayamkan dan kemudian dimakamkan, jenazah Jeko sendiri sempat disimpan dalam sebuah tabung. Terlepas dari kontroversi kematian tersebut, barang-barang peninggalan sang superstar hingga kini masih terus menjadi rebutan dan buruan banyak orang. Nasib Neverland yang dianggap sebagai peninggalan terbesar Jeko juga masih mengundang tanda tanya besar. Akankah istana tersebut bakal dijadikan museum dan dibuka untuk umum? Apalagi tersiar kabar, para artis sejagat raya sudah menjadikan Neverland sebagai impian tertinggi untuk disinggahi. Selain Neverland, nasib otak Jeko tentulah yang paling menyedot perhatian. Mungkinkah otak tersebut bakal diawetkan untuk selama-lamanya? Opini ini sempat mencuat karena Jeko dianggap sosok jenius yang terlahir dalam 1 dekade terakhir. Hasil penyelidikan atas otak Michael Jackson sangat dinanti-nanti oleh banyak orang di seluruh dunia. Lewat penyelidikan ini, penyebab kematian Jeko diharapkan terungkap secara jelas. Namun, selain hasil penyelidikan, orang-orang juga bertanya akan nasib otak Michael selanjutnya. Mungkinkah otak tersebut akan dikubur atau justru akan diawetkan? Mengingat, tak banyak orang sejenius Michael yang dilahirkan di muka bumi ini. Pemirsa, bersama saya Dini Aminarti, inilah kabar aktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Penyelidikan terhadap otak Michael Jackson masih terus dilakukan secara intensif. Tim dokter berusaha keras untuk mengungkap penyebab kematian sang Raja Pop. Seperti diketahui, Michael Jackson tewas secara mengenaskan. Perutnya hanya terisi oleh pil obat penenang. Tak ada makanan sama sekali. Tulang rusuknya patah karena terlalu kuat ditekan ketika dokter pribadinya berusaha menolong Michael. Sementara kepalanya nyaris botak. Pengaruh obat-obatan seperti Vicodin penghilang rasa nyeri, Soma obat anti tegang otot, dan Xanax obat tidur serta Demerol diyakini menjadi penyebab Jeko sampai sekarat. Namun penyebab kematian Jeko belum bisa dipastikan sampai penyelidikan terhadap otaknya selesai dilakukan. And this, of course, brings us to yet another mystery. What killed Michael Jackson? The LA coroner right now is conducting tests on Michael Jackson's brain. This is a model of a very typical brain. This is the frontal lobe where you have reason, and then the side is speech and language. And what they're doing right now is cutting sections through this brain and looking at it under a microscope and doing tests. Toxicology tests, of course, to try to figure
out, were there medications or drugs involved? Are there abnormalities in this brain that might give us a window into the cause of death? Dr. Daniel Spitz is a forensic pathologist joining us today. Dr. Spitz, what do you think is going on right now in the toxicology tests, and what specifically are they looking at in this brain? Well, first of all, the toxicology generally involves blood samples and urine samples, and those probably have already been analyzed, and I'm sure the pathologists involved here have a pretty good idea what compounds are in Michael Jackson's body. Now, you generally don't just want one sample to be tested. You like to have multiple samples to confirm your results. So the brain is actually a good organ to actually do toxicology testing as well. You know, keep in mind that the autopsy is much more than just doing the physical exam at the time of the death. The autopsy also involves the toxicology, but also some detailed examination of the organs. And the brain can be a difficult organ to examine, so there's a process by which the brain can be prepared in a way that allows the pathologist to examine the brain a few days or even a few weeks after the death. Tubuh Michael sendiri sudah dikuburkan 7 Juli yang lalu. Jeko dimakamkan di Forest Lawn dalam sebuah peti mati. Cara penguburan ini juga menjadi jawaban atas spekulasi apakah Jeko akan dikuburkan secara Islami atau Kristiani. Pengaruh obat-obatan sebagai penyebab kematian Jeko sama sekali tidak bisa dipungkiri. Namun di mata psikolog Tika Bisono, faktor lingkunganlah yang pertama-tama harus disalahkan dalam tragedi kehidupan Jeko. Sikap keras didikan sang ayah dan gapaian popularitas dari masih belia membuat Jeko tercampakkan dari dunianya. Mereka udah mengalami apa yang namanya alienasi, ya, keterasingan, perasaan yang sepi sekali di dalam keterasingan itu, ya. Dan apalagi pada saat dia ada kasus, ya, alleged untuk dengan anak-anak kecil itu, ya, molested child itu, ya. Itu juga dia berharap waktu itu dari sahabatnya Elizabeth Taylor, ya, Liz, untuk bisa membantu dia memberikan statement bahwa dia nggak seperti itu, ya, lebih meluruskan. Tapi pada saat itu Liz malah nggak mau nongol sama sekali bantu dia, gitu, ya. Kesehatan dropping, menurun, karena memang semangat psikologisnya drop sekali. Saya jadi ingat waktu Presiden Soekarno juga pada saat itu di dalam pengasingan. Itu cara tanda petik pembunuhan yang keji sekali, ya, karena pilunya itu ada di dalam hati, pedihnya itu ada di dalam hati. Michael Jackson diyakini sebagai salah satu manusia jenius yang terlahir di muka bumi ini. Inovasinya dalam bernyanyi dan menari, serta daya cipta yang tinggi dalam pembuatan video klipnya menjadi bukti kejeniusan Jeko. Jeko bahkan sempat dibandingkan dengan Albert Einstein yang otaknya juga sempat dicuri untuk dijadikan bahan penelitian. Albert Einstein itu juga pernah dicuri, bahkan dia udah dikubur, ya, digali dan kemudian dicuri otaknya. Untuk penelitian juga, gitu, ya, dan pada saat itu tuh terjadi 2-3 kali itu, sampai akhirnya disimpan di sebuah museum, ya, yang memang nggak terbuka buat publik, tapi orang tahu ada di sana. Lantas bagaimana nasib otak Michael selanjutnya? Akankah otak tersebut bakal dikuburkan? Ataukah akan diawetkan dan bakal mengisi museum Jeko yang sudah dipenuhi memorabilia sang Raja Pop? Di akhir hidupnya, Jeko sempat mengalami depresi karena timbunan hutang yang menjeratnya. Satu persatu, saksi kejayaannya sudah dijual untuk menyambung hidup. Namun demikian, masih banyak memorabilia yang ditinggalkan oleh Raja Pop tersebut. Dan kini, barang-barang peninggalan tersebut menjadi buruan para penggemar Jeko di seluruh dunia. Michael Jackson bisa saja telah tiada, namun di antara barang-barang peninggalannya ini, Michael benar-benar terlahir kembali. Melihat satu persatu benda bersejarah yang menggambarkan perjalanan karir Jeko, sang Raja Pop seolah bangkit kembali. Semangatnya tak pernah bisa mati.
Sayangnya, tumpukan hutang yang melilit Jeko semasa hidup membuat keluarga sang mega bintang terpaksa mengadakan lelang demi mendapatkan dana untuk menutup hutang tersebut. Lihatlah sarung tangan ini. Harganya diperkirakan mencapai 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Ada juga